Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Harmoni Hukum. Bersua kita di Harmoni Hukum episode pertama yang akan menyoal kritik sosial yang sehat media sosial. Hiruk pikuk pro dan kontra Undang-Undang ITE memantik atensi yang begitu besar di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini. Akan tetapi pertanyaan mendasar yang menjadi poin dari pro dan kontra ini adalah mengapa dengan mudah orang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Merilis data dari SafeNet bahwa dalam kurun waktu 2008 hingga 2020 terdapat kurang lebih 358 kasus tindak pidana yang menggunakan pasal karet yang dapat menjerat netizen. Tindak pidana ini pada umumnya adalah Undang-Undang ITE yang berdasarkan data dari SafeNet di tahun 2019 jumlah kasus hanya berjumlah 24 dan di tahun 2020 meningkat tajam hingga mencapai 84 kasus. 22 kasus adalah menyangkut ujaran kebencian di pasal 28 ayat 2. 22 kasus di pasal 27 ayat 3 menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. 12 kasus mengenai berita bohong dan kasus-kasus lainnya yang tersebar dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Meningkatnya jumlah kasus-kasus ini tentunya memantik persoalan baru yang pada akhirnya dihadapkan pada kebebasan berekspresi dan atau berpendapat. Haruskah setiap orang yang berekspresi dan berpendapat harus berujung pada jeruji besi? Pertanyaan ini kemudian tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi netizen secara umum. Dan hal ini jika kita urai dengan baik, maka kita akan melihat bahwa persoalan mendasar mengapa dengan mudahnya orang menggunakan Undang-Undang ITE untuk saling melaporkan satu dengan yang lainnya adalah rumusan deliknya yang sangat abstrak pada beberapa pasal-pasal yang ada. Misalnya pada pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, di pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong atau biasa kita kenal dengan hoax, dan di pasal 28 ayat 2 yang biasa kita kenal dengan ujaran kebencian. Ketidakjelasan atau absurditas dari rumusan delik ini mengakibatkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam hal mengimplementasikan pasal-pasal tersebut dengan ketentuan yang seharusnya karena rumusan delik yang tidak jelas. Mengingat perkembangan dunia cyber yang begitu pesat hari ini, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan netizen untuk memanfaatkan ruang cyber dengan begitu masif. Di satu sisi manfaatnya begitu besar, tapi di sisi lain sesungguhnya ada kekhawatiran bagi netizen ketika mengoptimalkan ruang cyber yang ada sekarang. Polemik pro dan kontra Undang-Undang ITE direspon oleh pemerintah dengan melahirkan surat keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentunya keberadaan SKB ini juga memantik pro dan kontra, khususnya dalam kedudukan SKB sebagai salah satu produk hukum merujuk kepada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Akan tetapi menurut saya, lepas dari pro dan kontra tentang eksistensi SKB yang dilahirkan oleh pemerintah, tentunya kita berharap bahwa SKB ini adalah sebuah jalan keluar bagi penerapan
Undang-Undang ITE secara baik dan benar. Jika kita melihat SKB sebenarnya hanya ada 4 pasal yang menjadi titik fokus dari SKB itu sendiri, yang tentunya diuraikan ke dalam 8 poin. Yang pertama pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan, pasal 27 ayat 2 mengenai perjudian, kemudian pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, di pasal 27 ayat 4 tentang kekerasan dan atau pengancaman, kemudian di pasal 28 ayat 1 mengenai hoax atau berita bohong, di pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, SARA, di pasal 29 yang mengatur tentang ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti orang lain. Dan kemudian yang terakhir di pasal 36 tentang perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pasal 27 hingga pasal 34. Tentunya Sobat Harmoni Hukum, ke-8 poin yang menjadi fokus dari SKB ini tidak akan kita uraikan satu persatu pada episode ini. Ke-8 poin tersebut akan kita uraikan secara detail dalam pertemuan kita pada episode-episode berikutnya, Sobat Harmoni Hukum. Dan kita berharap bahwa SKB ini tidak hanya menjadi sebuah produk yang tidak dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dengan kondisi Undang-Undang ITE yang tidak jadi direvisi dan dengan lahirnya SKB yang diinisiasi oleh pemerintah, tentunya pasal-pasal karet Undang-Undang ITE ini tidak serta-merta selesai untuk tidak menjerat para netizen. Oleh karena itu, Sobat Harmoni Hukum, pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa tips untuk menghindarkan dan atau paling tidak meminimalisasi jeratan Undang-Undang ITE. Tips yang pertama adalah bijak bermedia sosial. Dalam hal ini, Sobat Harmoni Hukum harus memahami apa yang hendak dituliskan dan atau apa yang hendak diekspresikan. Tips yang kedua adalah para Sobat Harmoni Hukum belajar untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih metafor atau satir, sehingga menginisiasikan nama orang ataupun subjek hendak yang dituju itu menjadi sangat penting dalam hal kita bermedia sosial. Dan tips yang ketiga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah belajar mengkritik dengan cara membangun, tidak didasarkan pada asumsi dan atau tanpa bukti sama sekali, sehingga apa yang akan disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan yang paling terpenting adalah Anda terhindar dari jerat Undang-Undang ITE. Sahabat Harmoni Hukum, terima kasih dan sampai berjumpa pada episode Harmoni Hukum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ciao.